Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Eka Rohmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 3 Universitas Islam Negeri Mataram. NIM 22011111361. Saya mengajar di SDN Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan materi pembelajaran 6, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, dengan subtema kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Masih segar? Karena masih pagi. Udah sarapan semua tadi? Sudah siap untuk belajar ya. Baik, kita berdoa dulu. Silakan kita kelas kami depan ini yang berdoa. Ya, kita berdoa bersama ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Sekarang kan kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran, Ibu harap anak-anakku semuanya bisa menyebutkan keteladanan Nabi Yusuf. Kemudian bisa menjelaskan apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf di dalam perjalanan kisahnya. Bisa diterima? Sekarang kita langsung ke bahasannya ya. Sekarang kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Yusuf itu siapa? Anak Nabi Yakub. Ya, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu adalah juga seorang nabi. Kira-kira ilmu apa yang diberikan oleh Allah? Ya. Tafsir mimpi. Iya, tafsir mimpi. Apa? Coba siapa yang tahu apa arti tafsir mimpi? Apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya. Tafsir mimpi itu artinya yang bisa mengartikan, yang bisa menerjemahkan arti dari mimpi yang dialami oleh setiap orang. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini mempunyai saudara kandung satu orang, namanya Bunyamin. Siapa? Bunyamin dari seorang ibu yang bernama Rahil. Nah, jadi bapaknya bernama Nabi Yakub, ibunya bernama
Dan punya saudara kandung satu orang siapa? Bunyamin. Tapi ibunya Nabi Yusuf itu meninggal di saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ya, itu ya. Sekarang kita masuk ke mimpinya Nabi Yusuf, ya. Nah, pada suatu hari Nabi Yusuf itu bermimpi apa? Melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian pada esok harinya Nabi Yusuf mendatangi ayahnya siapa? Siapa nama ayahnya tadi? Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian menceritakan mimpinya ini. Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub berkata apa? Oh, jangan kamu menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Nabi Yusuf dipesan seperti itu sama ayahnya? Ada yang tahu? Kita cari jawaban dia di materi selanjutnya. Iya, nah ini dia. Coba siapa yang bisa bacakan di buku Quran? Iya, coba Zuri. Nabi Yusuf ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya. Itu. Kenapa tadi bapaknya Nabi Yusuf itu melarang Nabi Yusuf untuk bercerita tentang mimpinya? Karena itu Nabi Yusuf ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya. Saudaranya yang lain ada 10 orang ini. Kenapa mereka semua ingin mencelakai Nabi Yusuf? Karena mereka iri, mereka sakit hati karena Nabi Yusuf itu dekat dengan ayah mereka. Ya, mereka dekat dengan Nabi Yusuf. Bagaimana tidak dekat? Pada waktu ibunya meninggal, Nabi Yusuf itu masih kecil. Usia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Makanya ayahnya selalu membawanya kemana? Nah, itulah yang menyebabkan saudaranya yang lain itu iri, kemudian ingin mencelakainya. Nah, kemudian pada suatu hari Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya ke tengah hutan untuk bermain. Oke? Kemudian ketika sampai di tengah hutan, Nabi Yusuf itu rencananya mau dibunuh, ya. Tetapi kakak-kakaknya itu, saudara-saudaranya itu mengubah rencana. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Itulah ya. Tujuannya mereka untuk mengajak Yusuf main ke hutan supaya bisa dibunuh. Tapi nggak jadi. Bagaimana caranya? Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur yang ada di tengah hutan, yang biasa dipakai oleh para pedagang yang lewat. Biasanya kalau ada pedagang yang lewat, kemudian misalnya airnya kurang, pasti akan mampir ke sumur itu untuk mengambil air. Nah, singkat, kemudian kakak-kakaknya pulang ke rumah sambil nangis-nangisan. Mereka buat drama. Kemudian melapor kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Wahai ayah, Nabi Yusuf, Yusuf itu dia habis dimakan oleh serigala. Nah, itu katanya, alasannya begitu ketika mereka sudah kembali ke rumah. Akhirnya menangislah Nabi Yakub, menangis dan menangis setiap hari sampai penglihatannya itu tidak berfungsi lagi karena air mata yang terus turun mengingat Nabi Yusuf yang masih kecil kemudian habis dimakan oleh serigala. Percaya nggak Nabi Yakub pada waktu itu? Tidak percaya. Akhirnya Nabi Yakub menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, singkat cerita kemudian datanglah para pedagang yang mau berdagang. Kemudian mampir ke dalam hutan untuk mengambil air di sumur tempat dilemparkannya Nabi Yusuf tadi. Kemudian ketika timbanya sudah masuk ke dalam, kemudian diangkat oleh para pedagang, muncullah Nabi Yusuf bergelantungan di dalam kali timba itu. Kemudian diangkat, dibawa ke kota, kemudian dijual. Nah, Nabi Yusuf ditemukan, kemudian dibawa ke kota, kemudian dijual. Kepada siapa? Kepada penguasa negeri pada waktu itu. Jadi dia dijual kepada pemerintah, ya. Untuk apa? Dijadikan pelayan di rumahnya. Jadilah Nabi Yusuf itu seorang pelayan. Saudara-saudaranya tahu kalau Nabi Yusuf itu meninggal. Kenapa? Sudah pasti tidak akan selamat ketika dilemparkan ke dalam sumur.
Ya, sampai suatu hari, singkat cerita, ada seorang raja yang bermimpi. Ini dia mimpinya. Coba bacakan ibu dulu. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gendut dimakan oleh 3 ekor sapi betina yang kurus. Iya, yang kedua. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya pink. Nah, ini ya, susah raja ketika dia melihat mimpinya di sana. Akhirnya dia gula-gulana, kemudian musyawarah berdiskusi sama menterinya. Akhirnya satu orang menteri angkat tangan, "Oh, saya tahu siapa yang bisa menafsirkan mimpi." Pada waktu itu disebutlah nama Nabi Yusuf. Kemudian dipanggil Nabi Yusuf menghadap raja. Kemudian diceritakan mimpi yang ini oleh raja kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun menafsirkan, mengartikan mimpi raja tersebut. Dan betulan apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu terjadi. Nah, apa yang dia ceritakan, apa yang dia artikan oleh Nabi Yusuf itu benar-benar terjadi. Akhirnya apa? Kemudian Nabi Yusuf menduduki jabatan penting. Dia diangkat oleh raja tersebut sebagai rasa terima kasihnya, karena memang betul Nabi Yusuf juga terkenal karena kecerdasannya. Kemudian Nabi Yusuf diangkat untuk menduduki jabatan penting di kerajaan Arab. Pejabat keuangan, dia yang mengatur mengelola masalah pangan yang ada di negara. Betulan kemudian datang pacarnya seperti apa yang diterjemahkan oleh Nabi Yusuf. Nah, kemudian pada suatu hari ini ceritanya cerita saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu datang ke kerajaannya Nabi Yusuf. Kenapa enggak? Kira-kira kenapa enggak sama Nabi Yusuf saudara-saudaranya? Enggak ada. Karena ketika dilemparkan ke sumur itu Nabi Yusuf masih kecil dan sekarang sudah menjadi pejabat penting di negara. Nah, akhirnya mereka tidak mengenal, tapi Nabi Yusuf kenal enggak? Jelas, dia kenal, dia ingat wajah saudara-saudaranya pada waktu itu. Tapi saudara-saudaranya tidak ada yang mengenal Nabi Yusuf, karena waktu itu Nabi Yusuf itu masih umur 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Nah, kemudian ketika sudah sampai di sana, mereka meminta beras pada waktu itu karena musim paceklik tiba. Ya, beras sudah kurang, kemudian makanya banyak rakyat yang berbondong-bondong ke kerajaan untuk meminta bahan pangan, termasuk saudara-saudaranya yang dulu telah mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian dengan berbagai alasan Nabi Yusuf meminta supaya saudaranya yang bernama siapa? Tadi coba ada yang masih ingat? Oh ya, ini kita siapa? Ini saudara kandungnya. Dia meminta untuk didatangkan ke istana. Nah, ketika itu kemudian pulang. Ketika dia datang kembali, Benyamin ikut lagi. Nah, dia khawatir jangan-jangan nanti kisahnya sama seperti Nabi Yusuf. Kemudian cerita Benyamin datang ke istana disambut oleh Nabi Yusuf. Benyamin kenal nggak? Benyamin kenal nggak kira-kira? Enggak, tapi Nabi Yusuf itu mengenal saudaranya yang bernama Benyamin. Kemudian dengan berbagai macam tindakan, berbagai macam alasan, akhirnya Benyamin menetap di istana. Kemudian disuruh pulang saudara-saudaranya yang lain supaya mengabarkan kalau Benyamin itu ditahan di istana. Dengan alasan apa? Benyamin itu mencuri sebuah emas. Nah, itu alasan yang diberikan. Karena itu cuma rencana yang Nabi Yusuf supaya saudaranya itu tetap berada di dalam istana. Akhirnya ketika saudara-saudaranya yang lain pulang, Nabi Yusuf pun mendekati Benyamin yang pada waktu itu sangat ketakutan karena dikira pencuri. Padahal apa? Nabi Yusuf yang memasukkan emas itu ke dalam kalungnya Benyamin. Apa alasannya? Supaya Benyamin itu tetap berada di dalam istana. Karena Nabi Yusuf itu sudah sangat merindukan saudaranya. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Yusuf berjalan mendekat. Kemudian dia berkata, "Hai Benyamin, kasihlah aku." Benyamin karena seperti ini, aku ada di
cerita saudara-saudaranya ini bahwa Bunyamin ditahan. Kemudian dia bercerita pula saudara-saudaranya ini untuk membawa ayahnya kembali ke kota apabila Bunyamin mau kembali di tempat. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yakub pun terpaksa ikut dengan anak-anaknya yang lain kembali ke kota di mana tempat kerajaan itu apa namanya, di mana Nabi Yusuf itu menduduki jabatan penting. Akhirnya ketika Nabi di sana, kemudian Nabi Yusuf memberikan jubahnya kepada ayahnya, kemudian diusap ke matanya, akhirnya bisa melihat kembali. Yang awalnya tadi karena terus menangis ketika Nabi Yusuf dikatakan mati diterkam oleh serigala, akhirnya lama-lama Nabi Yakub itu tidak bisa melihat karena terus menangis. Nah, akhirnya ketika dia kembali ke sana tadi itu berkumpul dengan saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf memberikan jubahnya untuk diusapkan ke muka. Yang namanya Nabi, doanya didengar. Akhirnya kalau itu Nabi Yakub mengusapkan jubahnya Nabi Yusuf bisa melihat kembali. Barulah kemudian Nabi Yusuf mengakui dirinya kalau saya adalah Yusuf. Saudara-saudara yang setelah itu terpanggil semuanya menyangka kalau Nabi Yusuf itu telah meninggal, padahal masih hidup dan sekarang dalam keadaan segar, bugar dan sehat. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf dan semua saudara-saudaranya itu bisa berkumpul kembali. Kira-kira dari perjalanan kisah Nabi Yusuf ini apa yang bisa kita tangkap di sini? Siapa yang bagaimana yang menyangka Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Bijaksana. Ada lagi pendapat yang lain? Yang paling penting di sini adalah pemaaf. Nabi Yusuf ada dendam tidak di sini sama saudara-saudaranya? Tidak ada. Dengan besar hati, dengan lapang dada dia memaafkan semua saudara-saudaranya yang telah berlaku kejam kepada dia pada waktu. Akhirnya semua berakhir bahagia, bisa berkumpul kembali. Nabi Yakub begitu senang, langsung sujud syukur kepada Allah karena kembalinya Nabi Yusuf. Akhirnya semua berkumpul dengan ending yang bagus, dengan akhir yang bagus. Di awal menderita, akhirnya Nabi Yusuf sekarang sudah bisa berkumpul lagi bersama keluarga besar. Ya, ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya. Paham tentang kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Baiklah, kalau begitu sekarang buka buku paketnya, siapkan alat tulisnya. Silakan dibuka. Ya, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian perintah yang ada di dalam buku halaman 77 ini. Ya, sudah paham? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua? Bagus. Sekarang siapa yang mau maju untuk menjelaskan hasilnya? Ya, silakan beri maju ke depan. Ya, kita dengarkan ya bagaimana hasil dari kerja diskusi kalian yang tadi. Bagaimanakah jika ada orang yang berbuat kesalahan kepadamu, memaafkan kesalahan orang lain? Apa yang kamu lakukan jika temanmu menghadapi kesulitan dalam belajar? Membantu dengan cara membentuk kelompok diskusi dan belajar bersama. Iya, pertama semua. Terima kasih. Nah, itu jawabannya ya. Berarti anak-anak semua sudah paham? Sudah paham. Oke, sekarang silakan lakukan bukunya, dibagikan data PD-nya dulu. Ya, sebelum ibu bagikan data PD, jadi sebagai siswi yang soleh-solehah harus bisa meniru keteladanan Nabi Yusuf. Apa tadi? Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bisa ya? Harus bisa. Ya, sekarang ibu bagikan data PD-nya. Lapor ke belakang. Ada yang berdaftar?
pembelajaran kita pada pagi hari. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Shu'aib alaihi salam. Jadi setelah hari ini kita belajar tentang Nabi Yusuf, minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Shu'aib alaihi salam. Akhir kata, mari kita tutup pelajaran kita pada